Polisi kembali mendatangi Hotel City Point pada dini hari berikutnya. Kali ini petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk memeriksa rekaman CCTV di dalam hotel. Dari rekaman tersebut, polisi melihat sejumlah orang keluar masuk hotel dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Aku doakan semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Setelah menghabiskan hampir 7 tahun di balik jeruji besi, seorang mantan model akhirnya kembali menghirup udara bebas. Baginya, kebebasan itu adalah kesempatan untuk memulai hidup baru dan meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kontroversi. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, hidupnya justru berakhir di sebuah kamar hotel. Yang membuat kasus ini begitu mengejutkan, bukan hanya cara kematiannya, melainkan rangkaian peristiwa yang mengantarkannya ke sana. Sebuah hubungan yang awalnya terlihat menjanjikan perlahan berubah menjadi permainan kepentingan, ancaman, dan rahasia yang saling disembunyikan. Lalu bagaimana perjalanan hidup seorang model bisa berakhir menjadi salah satu kasus pembunuhan yang paling menyita perhatian di India? Langsung saja mari kita bahas kisah di baliknya. Divya Pahuja lahir pada tahun 1996 di kawasan Baldev Nagar, Gurugram, India. Dia berasal dari sebuah keluarga yang cukup sederhana. Ayahnya merupakan seorang penyandang disabilitas yang mencari nafkah dengan berjualan buah dan sayur-sayuran secara keliling. Sementara ibunya, Sonia Pahuja, mengurus rumah tangga sekaligus membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Divya adalah anak sulung. Dia memiliki seorang adik perempuan yang bernama Naina Pahuja. Sejak kecil, Divya melihat sendiri bagaimana kedua orang tuanya harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kondisi itulah yang kemudian menumbuhkan ambisi besar dalam diri Divya. Dia sangat ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, hidup lebih mapan, sekaligus dapat mengangkat derajat keluarganya. Ketika sedang menempuh pendidikan di program BCom atau Sarjana Perdagangan, Divya memutuskan menghentikan pendidikannya untuk dapat mengejar karir di dunia modeling. Menurut Divya, jalan tersebut menawarkan peluang yang lebih besar untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Keputusan tersebut tentu bukan tanpa risiko. Dunia modeling dikenal sebagai industri yang sangat kompetitif, terlebih bagi seseorang yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja tanpa koneksi maupun dukungan finansial yang cukup kuat. Meski begitu, Divya tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Dia percaya penampilan dan rasa percaya dirinya dapat membuka jalan menuju kehidupan yang selama ini dia impikan. Sekitar 2014, saat usianya masih 18 tahun, Divya baru mulai merintis karir. Dia memperluas lingkaran pergaulannya. Di masa itulah dia berkenalan dengan Abhijit Singh, seorang pemilik hotel. Saat itu Divya dikenal oleh Abhijit sebagai perempuan muda yang aktif membangun relasi dengan sejumlah pengusaha di wilayah Gurugram demi mendapatkan peluang untuk bersaing di industri hiburan yang kompetitif. Meski sudah saling mengenal, hubungan mereka belum berkembang menjadi dekat. Keduanya hanya berada dalam lingkungan sosial yang sama sebelum takdir kembali mempertemukan mereka beberapa tahun kemudian. Memasuki tahun 2015, Divya semakin aktif menjalani profesinya sebagai model. Dia menghadiri berbagai acara sosial dan juga pesta yang mempertemukannya dengan banyak kalangan, mulai dari pebisnis hingga tokoh-tokoh berpengaruh di wilayah Haryana. Salah satu pertemuan yang kemudian mengubah jalan hidupnya terjadi saat dia menghadiri pesta ulang tahun seorang mafia. Di sanalah Divya berkenalan dengan Sandip Gadoli, seorang gangster yang saat itu dikenal sebagai salah satu buronan paling dicari di wilayah Gurugram. Hubungan yang awalnya hanya sebatas perkenalan biasa, perlahan berkembang menjadi hubungan asmara. Sejak saat itu, nama Divya mulai sering dikaitkan dengan kehidupan Gadoli.
Kedekatan dia dengan pria tersebut mengubah hidupnya secara drastis. Divya yang sebelumnya hanya dikenal sebagai seorang model muda, kini menjadi sorotan publik karena menjalin hubungan dengan salah satu figur kriminal paling terkenal di wilayah tersebut. Di sisi lain, terdapat juga seorang pria bernama Binder Gujar, yang mana dia merupakan pemimpin kelompok gangster yang menjadi musuh besar Sandip Gadoli. Dia di saat itu berusaha membujuk oknum kepolisian agar dapat menangkap rivalnya tersebut. Namun ketika itu polisi mengaku kesulitan melakukannya karena Gadoli selalu dikawal anak buahnya dan keberadaannya juga sulit dilacak. Situasi itu membuat Binder mencari cara lain. Dia menyadari bahwa satu-satunya celah untuk menjangkau Gadoli adalah melalui pacarnya, yaitu Divya Pahuja. Binder kemudian menyampaikan rencana tersebut kepada anak buahnya. Salah seorang di antaranya mengaku mengenal Sonia Pahuja, ibu dari Divya, sehingga dia meyakini bisa mendapatkan informasi mengenai keberadaan putrinya itu. Atas perintah Binder, anak buahnya tersebut menghubungi Sonia dan memulai percakapan santai agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di tengah obrolan, dia menanyakan di mana keberadaan Divya. Tanpa curiga, Sonia menjelaskan bahwa putrinya saat itu sedang bersama Sandip Gadoli. Informasi itulah yang kemudian menjadi titik balik dalam kehidupan Divya. Pada awal tahun 2016, nama Divya terseret dalam sebuah perkara yang menggemparkan negara India. Pada tanggal 7 Februari, polisi menggerebek sebuah hotel di kota Mumbai. Operasi tersebut berakhir dengan tewasnya Sandip Gadoli. Setelah peristiwa itu, Divya ikut terseret ke dalam perkara tersebut. Dia dituduh terlibat sehingga harus menjalani proses hukum. Di usia yang masih sangat muda, Divya resmi mendekam di dalam penjara. Masa penahanannya berlangsung sekitar 7 tahun, sementara proses persidangan berjalan berlarut-larut. Bertahun-tahun berada di balik jeruji besi, membuat kehidupan Divya seolah terhenti. Masa yang seharusnya dia gunakan untuk membangun karir dan masa depan, justru dihabiskan untuk menghadapi proses hukum yang cukup panjang. Selama itu pula namanya terus dikenal oleh publik sebagai sosok yang terkait dengan perkara kematian Sandip Gadoli, meskipun proses peradilannya sendiri belum selesai. Baru pada bulan Juni 2023, secerca harapan akhirnya datang. Pengadilan Tinggi Bombay mengabulkan permohonan jaminannya. Setelah menjalani masa penahanan yang panjang, Divya akhirnya kembali menghirup udara bebas. Kebebasan itu menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Dia berusaha kembali menjalani kehidupan di luar penjara dan membangun hubungan dengan orang-orang yang dia kenal. Tak lama setelah bebas, Divya kembali bertemu dengan Binder Gujar, sosok yang dikenal sebagai musuh lama Sandip Gadoli. Pertemuan itu tentu membangkitkan kemarahan Divya. Baginya, Binder adalah orang yang telah menyeretnya ke dalam perkara yang membuat hidupnya berubah dan memaksanya mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Binder merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Sebagai bentuk tanggung jawab, dia kemudian mempertemukan kembali Divya dengan Abhijit Singh, seorang pengusaha hotel yang dulu sempat dia kenal pada tahun 2014. Binder meyakinkan Divya bahwa Abhijit adalah pria mapan yang mampu mengembalikan kehidupan yang telah hilang selama ia berada di penjara. Dia juga mengatakan bahwa Abhijit bahkan bersedia meninggalkan istrinya demi menjalin hubungan dengan Divya. Tanpa diduga, Divya pun luluh dengan penawaran tersebut. Dia merasa kalau itulah satu-satunya peluang untuk menghasilkan uang kembali sekaligus perlahan mengembalikan citranya sebagai seorang model. Pertemuan kedua mereka berlangsung dalam situasi yang jauh berbeda dibandingkan saat pertama kali berkenalan pada tahun 2014. Kali ini hubungan mereka berkembang semakin dekat. Seiring berjalannya waktu, Divya dan Abhijit semakin sering menghabiskan waktu bersama. Kedekatan itu kemudian berubah menjadi hubungan pribadi yang cukup intim. Menjelang akhir tahun 2023, Divya dan Abhijit kerap menghabiskan waktu bersama, termasuk melakukan hubungan di hotel milik Abhijit. Namun di balik kedekatan itu, ternyata Divya diam-diam memiliki rencana lain. Setiap kali berada di kamar hotel, Divya memasang kamera kecil secara diam-diam saat Abhijit berada di kamar mandi atau keluar dari kamar. Dan terkadang juga ketika mereka sedang melakukan hubungan tersebut.
Rekaman dan foto-foto yang berhasil dikumpulkan oleh Divya kemudian dia gunakan untuk memeras Abhijit. Divya mengancam akan menyebarkan seluruh foto dan video tersebut apabila Abhijit tidak memberikan uang sesuai jumlah yang dia minta. Melalui ancaman itulah Divya memperoleh uang hingga jutaan rupiah serta berbagai hadiah-hadiah mewah. Divya juga memanfaatkan ketakutan Abhijit yang selalu berusaha menjaga citranya sebagai seorang pengusaha. Tetapi tanpa disadari oleh Divya, setiap ancaman yang dia lakukan justru mengumpulkan rasa muak, dendam, dan amarah dalam diri Abhijit. Pria itu merasa terus dimanfaatkan demi membiayai kehidupan mewah Divya. Singkat cerita, tibalah pada tanggal 1 Januari 2024. Pada malam pergantian tahun, Abhijit mengadakan pesta di kediamannya di kawasan South Extension, New Delhi. Sejumlah teman dekat hadir dalam acara tersebut, termasuk Divya. Awalnya pesta berlangsung seperti biasa, namun suasana berubah ketika Abhijit kembali meminta Divya untuk menghapus seluruh foto dan video pribadinya dari ponsel tersebut. Divya tetap menolak, lalu dia kembali meminta uang sebesar 30 lakh rupiah atau sekitar 570 juta rupiah. Saat itu Abhijit mulai menyadari bahwa Divya tidak akan pernah berhenti untuk memerasnya. Dia pun mulai memikirkan cara untuk mendapatkan akses ke ponsel Divya agar seluruh foto dan video itu bisa dihapus. Tak lama kemudian Abhijit mengatakan bahwa dia bersedia memberikan uang yang diminta. Tetapi dengan satu syarat, Divya ikut terlebih dahulu bersamanya ke hotel miliknya. Tanpa curiga, Divya pun langsung menyetujui. Sekitar pukul 3:30 dini hari, mereka meninggalkan rumah menggunakan mobil BMW milik Abhijit yang dikemudikan oleh orang kepercayaan Abhijit, yaitu Balraj Gill. Ketika hari sudah berganti menjadi 2 Januari 2024, pada pukul 4:19 subuh hari, Abhijit, Divya, dan Balraj tiba di Hotel City Point. Balraj membantu membawa barang sekaligus mengurus administrasi. Di meja resepsionis, Abhijit meminta kunci kamar pribadinya, yaitu kamar 114. Namun karena kunci tersebut tidak ditemukan, pihak hotel menyarankan kamar pengganti. Abhijit menyetujuinya dan dia pun bersama Divya menuju ke kamar 111. Sementara itu, Balraj menyusul setelah menerima kunci sebelum akhirnya dia pun meninggalkan hotel. Sesampainya di depan kamar, Abhijit masuk lebih dulu, disusul dengan Divya yang kemudian meletakkan barang-barangnya dan melepas syal yang menutupi kepalanya. Tak lama kemudian, Abhijit masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Sore harinya, setelah keduanya terbangun, Divya mengambil kamera kecil yang disembunyikannya di balik sebuah vas bunga di dalam kamar. Saat melihat kamera itu berada di tangan Divya, Abhijit langsung menyadari bahwa dirinya kembali direkam. Divya yang kepergok tidak merasa takut. Dia kembali menuntut uang dan menegaskan bahwa seluruh foto Abhijit akan tetap berada di tangannya sampai permintaannya dipenuhi. Abhijit kemudian meminta Divya menyerahkan ponsel terlebih dahulu agar semua rekaman itu benar-benar dihapus. Namun Divya menolak. Menurutnya uang harus diberikan lebih dulu sebelum dia bersedia memenuhi permintaan itu. Akhirnya perdebatan pun semakin memanas. Mereka saling meninggikan suara tanpa ada yang mau mengalah. Di tengah pertengkaran itu, Abhijit berjalan menuju tas yang sebelumnya dibawa oleh Balraj. Dari dalam tas tersebut, dia mengeluarkan sebuah pistol yang ternyata telah dibawanya sejak meninggalkan rumah. Melihat senjata itu, wajah Divya langsung seketika berubah pucat. Dia refleks melangkah mundur sambil mengangkat kedua tangannya. Dengan pistol yang telah diarahkan ke depan, Abhijit kembali memerintahkan Divya menyerahkan ponsel tersebut. Namun entah mengapa, Divya tetap menolak. Penolakan itu menjadi batas akhir dari kesabaran Abhijit. Rahangnya mengeras, nafasnya semakin berat, jari telunjuknya perlahan menekan pelatu. Untuk terakhir kalinya dia mengulang perintahnya. Namun Divya kembali membalas dengan teriakan penuh emosi. Dalam sekejap, suara letusan memecah keheningan kamar hotel. Satu peluru menghantam tepat di kepala Divya. Tubuhnya langsung roboh ke lantai tanpa sempat memberikan perlawanan. Ruangan yang beberapa saat sebelumnya dipenuhi pertengkaran seketika mendadak berubah sunyi.
Beberapa saat kemudian Abhijit menyadari bahwa dia harus segera menghilangkan seluruh jejak kejahatan. Dia pun menghubungi beberapa orang yang dia kenal untuk meminta bantuan. Orang pertama yang datang adalah seorang teman wanitanya yang bernama Mega. Setibanya di hotel, Mega membantu menyingkirkan barang-barang pribadi Divya termasuk ponsel, dokumen, dan berbagai barang lain yang dapat menghubungkan korban dengan kamar tersebut. Keduanya juga berusaha membersihkan bercak darah yang masih tersisa. Pada pukul 9:15, polisi pun tiba di hotel itu. Namun petugas justru memeriksa kamar 114 yang ternyata kosong, bukan kamar 111 tempat kejadian sebenarnya. Karena merasa tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, laporan Anup dianggap tidak berdasar dan polisi pun meninggalkan hotel tersebut. Mengetahui polisi salah memeriksa kamar, Abhijit melanjutkan rencananya. Dia memanggil Hemraj dan juga Om Prakash untuk membantu membungkus jasad Divya dengan selimut merah, lalu menyeretnya keluar kamar hingga ke area parkir. Jasad Divya kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil milik Abhijit. Tak lama kemudian, Balraj Gill dan Raffi Banga diperintahkan untuk membawa mobil tersebut menuju ke wilayah Punjab dengan jasad Divya masih terdapat di dalamnya. Sementara itu, Abhijit dan Mega meninggalkan hotel menggunakan kendaraan berbeda. Saat melintasi kawasan Old Delhi Road, Abhijit membuang pistol yang dia gunakan ke semak-semak di pinggir jalan sebelum akhirnya dia kembali ke hotel dan berusaha bersikap seolah tidak pernah terjadi apapun di sana. Di lain sisi, Anup yang sudah mengetahui bahwa jasad Divya telah dibawa keluar kembali menghubungi polisi sekitar pukul 11 malam. Kali ini, dia mendesak petugas agar segera memeriksa rekaman CCTV sebelum rekaman tersebut kemudian dihapus. Laporan kedua inilah yang akhirnya menjadi titik balik penyelidikan dan membuat jalan bagi pengungkapan kasus tersebut. Polisi kembali mendatangi Hotel City Point pada dini hari berikutnya. Kali ini petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk memeriksa rekaman CCTV di dalam hotel. Dari rekaman tersebut, polisi melihat sejumlah orang keluar masuk hotel dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Mereka juga menemukan rekaman yang memperlihatkan sebuah benda besar yang dibungkus selimut merah diseret melewati koridor sebelum dimasukkan ke dalam bagasi sebuah mobil BMW berwarna biru. Temuan itu memperkuat dugaan bahwa Divya telah dieksekusi di hotel tersebut. Pemeriksaan kemudian berlanjut ke kamar 111, tempat Divya terakhir kali diketahui berada. Meski ruangan itu telah dibersihkan, petugas masih menemukan bercak-bercak darah yang semakin menguatkan laporan dari Anup Gupta. Berbekal bukti tersebut, polisi bergerak cepat. Di tanggal 3 Januari 2024, Abhijit Singh ditangkap di hotel tempat dia bersembunyi. Dua pegawai hotel, Hemraj dan Om Prakash, turut diamankan karena diduga membantu memindahkan jasad tersebut ke dalam mobil. Setelah dilakukan interogasi yang cukup panjang, berdasarkan pengakuan pelaku, polisi juga berhasil menemukan senjata yang digunakan dalam aksi pembunuhan, dan senjata itu kemudian dijadikan sebagai salah satu barang bukti yang cukup penting. Sementara itu, Balraj Gill dan Raffi Banga terus berusaha menghilangkan jejak. Mereka masih membawa jasad Divya menggunakan mobil ke wilayah Punjab, lalu membuangnya ke Kanal Bakra di kawasan Muna. Setelah itu, mobil tersebut ditinggalkan di area parkiran terminal bus Patiala sebelum keduanya melarikan diri ke arah yang berbeda. Pelarian mereka tidak berlangsung lama. Setelah menelusuri jejak perjalanan dan juga komunikasi para pelaku, polisi berhasil menangkap Balraj di Bandara Kolkata pada tanggal 11 Januari 2024 saat diduga hendak melarikan diri ke luar negeri. Dalam pemeriksaan, Balraj akhirnya mengakui keterlibatannya. Dia menunjukkan lokasi pembuangan jasad Divya. Polisi kemudian mengerahkan 42 penyelam untuk menyisir Kanal Bakra. 2 hari kemudian, tepat pada tanggal 13 Januari 2024, jasad Divya ditemukan mengapung di pintu air wilayah Tohana, sekitar 150 km dari lokasi pembuangan. Karena kondisi jasad sudah tidak memungkinkan untuk dikenali secara langsung, pihak keluarga memastikan identitas Divya melalui tato di bagian punggung dan juga bahunya, sehingga pencarian yang berlangsung hampir 2 minggu lamanya akhirnya berakhir juga.
Setelah penyelidikan selesai, polisi menetapkan Abhijit Singh sebagai tersangka utama yang melakukan pembunuhan dengan dakwaan pembunuhan berencana serta pelanggaran Undang-Undang Senjata Api. Balraj Gill dan Ravi Banga didakwa karena membantu membawa dan membuang jasad korban, sementara Hemraj dan Om Prakash didakwa karena membantu menyembunyikan jasad di area hotel. Di sisi lain, Mega yang sebelumnya membantu membersihkan kamar dan menyembunyikan barang-barang milik Divya menyerahkan diri kepada pihak polisi. Dia kemudian ditetapkan sebagai saksi mahkota setelah bersedia bekerja sama dengan penyidik dan memberikan kesaksian dalam persidangan. Di balik rekaman CCTV, penangkapan para pelaku dan panjangnya proses hukum, ada sebuah kenyataan yang perlahan terlupakan. Seorang ayah penyandang disabilitas yang selama bertahun-tahun mencari nafkah dengan berjualan buah dan sayur kini harus menerima kenyataan bahwa putri sulungnya telah tiada. Sementara itu, ibu dan adik perempuan Divya memilih menjauh dari sorotan publik dan berusaha melanjutkan hidup di tengah kehilangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Kasus ini juga memicu perdebatan luas di India. Banyak pihak menilai bahwa hubungan yang dibangun di atas sebuah ancaman, kepentingan pribadi, dan rahasia yang saling disembunyikan, pada akhirnya hanya akan membawa semua pihak menuju kehancuran. Kisah Divya Pahuja menjadi pengingat bahwa satu keputusan dapat mengubah seluruh arah kehidupan seseorang. Impian seorang gadis dari keluarga sederhana untuk memperbaiki masa depannya perlahan berubah menjadi rangkaian pilihan yang justru membawa dia menuju akhir yang sangat tragis. Dan pada akhirnya yang tersisa bukan hanya sebuah berkas perkara di pengadilan, tetapi juga luka yang akan terus hidup dalam ingatan orang-orang yang mengenalnya. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Enchant Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini, bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring, dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah.